penunggu terakhir di terowongan Wonokoyo, horor nyata Jawa Timur. Selamat datang di channel Zona Horor. Channel ini menyajikan kisah mistis, kisah nyata. Kali ini channel Zona Horor akan menyajikan cerita horor dari Jawa Timur yang berjudul Penunggu Terakhir di Terowongan Wonokoyo, horor nyata Jawa Timur. Simak ceritanya hingga selesai. Jika kamu benar-benar berani, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya. Cerita ini berdasarkan kisah nyata dari Jawa Timur. Di pinggiran Malang, ada sebuah terowongan tua yang sudah tidak digunakan sejak rel kereta dialihkan. Warga Wonokoyo menyebutnya sebagai terowongan setan karena setiap malam terdengar suara yang tidak mungkin ada, suara kereta yang sudah puluhan tahun tidak lewat. Tak ada yang berani mendekat kecuali Bagas, seorang konten kreator yang sedang mencari lokasi horor baru untuk videonya. Pada malam Jumat, Bagas datang sendirian. Ia hanya membawa kamera, senter kecil, dan rasa penasaran yang terlalu besar. Begitu melangkah masuk, udara langsung berubah dingin seperti memasuki ruangan bawah tanah. Padahal cuaca di luar sangat panas. Halo teman-teman, gue lagi di terowongan Wonokoyo yang katanya angker banget, ujarnya sambil merekam. Langkahnya bergema panjang. Dinding terowongan dipenuhi lumut dan bekas coretan yang samar seperti dihapus paksa. Di tengah perjalanan, suara itu muncul pelan tapi jelas. Tek-tek, suara seperti rel yang ditekan roda kereta. Bagas berhenti. Terowongan itu gelap total di depan dan belakang. Tidak ada jalan keluar selain tempat ia berdiri. Ia menyorotkan senter. Tidak ada apa-apa. Namun suara itu semakin keras. Bunyinya ritmis, mendekat seperti kereta tak terlihat sedang bergerak dari dalam kegelapan. Bagas mulai mundur. Tapi tiba-tiba terdengar suara lain, suara perempuan menangis. Sangat dekat, seolah berada persis di belakangnya. "Jangan balik." Bisikan itu muncul begitu saja. Bagas terpaku, nafasnya berat, namun dorongan untuk menoleh tidak bisa ia tahan. Tidak ada siapa-siapa. Terowongan itu kosong, tapi kamera di tangannya merekam sesuatu yang tidak ia lihat. Bayangan perempuan berambut panjang berdiri sangat dekat. Wajahnya tertutup seluruhnya oleh rambut. Bagas tetap berjalan mundur. Suara kereta semakin keras sekarang disertai getaran kecil di tanah. Senter di tangannya mulai berkedip. Lalu dari ujung terowongan tampak dua lampu bulat muncul seperti lampu depan lokomotif tua, terlalu rendah, terlalu dekat dengan tanah. Dan lampu itu tidak memancarkan cahaya normal, melainkan cahaya merah gelap seperti bara api. Kamera Bagas bergetar hebat. Lampu itu mendekat dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Bagas menjerit, membalikkan badan dan berlari sekuat tenaga. Namun suara perempuan itu kembali terdengar. Sudah terlambat. Bagas hampir sampai keluar terowongan ketika sesuatu menarik bagian belakang bajunya. Ia terjatuh dan kameranya terpental merekam posisi miring. Dalam rekaman terlihat Bagas diseret sedikit demi sedikit ke dalam kegelapan. Lampu merah itu berhenti tepat di belakangnya, dan dari dalam cahaya tampak bayangan besar seperti tubuh manusia terbakar. "Ikut kami," teriakan Bagas menjadi suara terakhir yang terekam sebelum semuanya gelap. Keesokan paginya, warga menemukan kameranya di mulut terowongan masih menyala. Bagas tidak ditemukan. Namun dalam rekaman terakhir, ada satu hal yang membuat warga Wonokoyo memutuskan menutup terowongan itu lagi dengan beton. Pada detik terakhir video, sebelum kamera mati, terlihat Bagas berdiri di dalam terowongan, menatap kamera dengan dua mata merah menyala seperti lampu lokomotif yang ia lihat malam sebelumnya. Dan setiap malam Jumat, warga masih mendengar suara gerbong bergerak.
dan langkah seorang pria yang tidak pernah berhasil keluar. Like kalau kamu berani malam-malam nonton ini sendirian, subscribe sebelum kamu mengalami malam ini.